Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kelihatannya ceria sekali ini. Ceria, Mbak. Siang, Pak. Mukanya, wajahnya ceria-ceria semuanya. Siang, Pak Lihat, Fikri. siang. Terima kasih semuanya ya. Saya masih dalam suasana Lebaran. Gimana anak-anakku di rumah? Suasananya ceria bukan? Nah, kita hari ini sangat bahagia sekali bisa bertemu lagi, diberi umur panjang. Ya, sebelumnya saya mengucapkan dari Pak Guru, jika banyak kesalahan pada anak-anakku semuanya, murid-muridku, saya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian pula anak-anakku semuanya kalian, jika ada salah sama Bapak, sudah saya maafkan dan sudah saya doakan. Semoga kalian semua sukses semuanya di masa depan. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai tentu ya, alangkah baiknya dipimpin doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya mungkin siapa ini? Mas Hasan mungkin ya, coba silakan dipimpin doa. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman bersama sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinannya dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya alhamdulillah berdoa, mudah-mudahan berkat doa ini semuanya menjadi lancar ya. Nah, kemudian hari ini anak-anak kita akan membahas masalah sistem pendinginan mesin ya. Sistem pendinginan mesin yang berfungsi untuk mendinginkan mesin jika kondisi suhunya sudah panas. Oleh sebab itu, baik Pak Guru akan menampilkan slide ya, sistem pendinginan. Supaya saya coba mulai. Gimana anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Udah, Pak. Belum. Oh, sudah. Ya sudah kelihatan ya, itu jelas. Itu ada tulisan sistem pendinginan ya, sistem pendinginan. Bisa dilihat itu ada radiator. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, yang namanya sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu apa sih manfaatnya ya? Mungkin ada yang tahu manfaat sistem pendinginan ini? Mungkin ada yang tahu? Pak. Untuk mendinginkan mesin, Pak. Oh iya, pinter sekali untuk mendinginkan mesin ya. Oh iya, anak-anak, kita jangan lupa mengisi absensi ya. Absensi di link Google Form di grup WA yang sudah di-share ya. Nah, ini tampilannya absensi PMKR sistem pendinginan. Di situ ada nama, kelas, dan seterusnya, bisa dibuka ya. Jadi anak-anak, kita dalam belajar butuh sekali yang namanya bantuan teknologi ya. Bantuan teknologi agar supaya kita itu mudah dalam mengontrol, mengecek, tercatat semua, akuntabel, dan semuanya bisa terkontrol. Nah, ini pentingnya kita menghadirkan teknologi di dalam pembelajaran ya. Tidak di dalam pembelajaran saja, juga di kehidupan kita sehari-hari. Kita misalnya dagang, kita misalnya, dan seterusnya. Kita bisa memakai teknologi untuk memudahkan. Oh ya anak-anak, kita ini sebelumnya kita ayo, daripada kita kelihatannya tegang, kita yel-yel dulu gimana? Supaya lebih ceria gitu ya. Gimana? Setuju nggak? Ya udah setuju ya, dimulai ya. Siap, Pak. Siap. Iya, Pak. Saya contohkan ini, saya contohkan. Kita nyanyi gini. Bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Ya, paham ya sudah? Bisa dimulai?
Saya ulangi lagi ya. Bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Sudah paham? Mari kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK hebat. Sekali lagi. Bisa, SMK bisa, SMK bisa. SMK hebat, luar biasa ya. Mudah-mudahan SMK bisa, SMK hebat. Kita juga menjadi orang yang tertarik motivasinya menjadi bisa dan menjadi orang-orang hebat. Amin. Ada lagi nih satu yel-yel. Ini sederhana aja ya, sederhana aja. Yang mungkin sudah tenar, kita mungkin sudah sering mendengar ya. Terpesona, aku terpesona jadi siswa SMK. Paham ya? Ingin sukses, aku ingin sukses kalau lulus SMK. Ya, dua aja itu dua ya, paham ya? Saya ulangi lagi nih. Terpesona, aku terpesona jadi siswa SMK, ingin sukses, aku ingin sukses kalau lulus SMA. Ya coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Terpesona, aku terpesona jadi anak SMK. SMK. Ingin Sukses. aku ingin sukses kalau lulus SMK. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Murid-muridku ini luar biasa. Semoga apa yang dinyanyikan lagi sebagai doa ya. Kita sukses semuanya, lancar, kalau lulus sukses semuanya ya. Jangan lupa ini di grup WA isi link di Google Form. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau Anda ingin jadi sukses, tentu semuanya sukses kan? Ingin sukses nggak? Anak-anak? Ingin ya? Nah, ini ada motivasi. Tips agar menjadi sukses. Yaitu apa? How to be sukses. Ya. Ini ada di budaya industri Jepang. Ya. Misalnya industri Jepang yang kita lihat di dunia otomotif apa? Daihatsu, Astra Toyota Motor, Astra Honda Motor, Honda mobil, ada lagi Kawasaki, ada lagi banyak sekali. Itu rata-rata budaya kerja industri Jepang. Mengapa mereka pada sukses-sukses? Mengapa mereka itu pada laku-laku semua? Karena Pak, mereka ternyata menerapkan budaya kerja industri Jepang 5S ya. Apa saja itu 5S? 1, seiri. Seiri apa? Artinya ringkas. Apa ini maksudnya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, seiri. Seiri itu artinya apa? Ringkas. Maksudnya apa? Kalau kita kerja, jangan sampai ada alat-alat yang tidak terpakai atau sudah rusak tercecer di tempat kerja kita, sehingga kita bingung ya. Kita mau cari obeng min, mau obeng min lagi cepat-cepat, obeng minnya yang diambil rusak. Nah, ini yang sangat tidak baik ya. Maka dari itu, obeng min yang rusak segera singkirkan. Segera, yang pokoknya yang ada alat-alat yang dibutuhkan saja. Alat-alat yang dibutuhkan dan siap pakai, itu namanya seiri ringkas. Ada lagi seiton. Seiton itu apa? Bukan makhluk pengganggu ya, bukan. Seiton itu artinya rapi. Artinya kita itu ketika memakai alat-alat itu tertata rapi, ya, tertata rapi, ya itu jelas harus tertata rapi. Kemudian seiso, resik, artinya bersih, yang kotor-kotor disingkirkan, yang kotor-kotor dibersihkan, yang banyak olinya dilap. Pokoknya resik itu ya, suksesnya mereka itu di situ ya. Seiketsu rawat, artinya apa? Kita mudah merawat.
Artinya ketika ada alat-alat yang agak rusak, dirawat segera. Yang tadinya kurang lancip, dilancipkan. Yang tadinya kurang landep atau kurang tajam, ditajamkan. Itu dirawat. Terus jangan sampai terbengkalai, mangkrak, biarkan saja sehingga tidak digunakan lagi. Terus ke rajin. Apa sih ini maksudnya rajin? Rajin itu adalah kita harus melakukan sesuatu yang semestinya kita lakukan. Itu namanya sisuke. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Nah itu. Kadang kita di bengkel sering kebalik ya. Sing kudunya apa yang seharusnya kita kerjakan malah santai-santai, yang seharusnya jangan dikerjakan malah dikerjakan. Ini yang menjadi penghambat faktor kesuksesan. Nah, dari itu kalau anak-anak ingin sukses, jangan lupa budaya kerja industri sepak 5S ya, paham ya? Kemudian kita lanjut. Nah ini Pak, kita harus ingat protokol kesehatan yang diajukan pemerintah. Peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Ya, apa aja itu protokolnya? Memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan air sabun atau dengan air yang mengalir ya. Jangan lupa itu supaya tetap kita sehat. Mudah-mudahan murid-murid kita sehat semuanya ya. Mari kita putus mata rantai COVID dengan disiplin menerapkan protokol 3M. Kemudian, nah ini anak-anak tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Kita diharapkan dalam di bengkel itu harus disiplin. Sama pakai masker, peralatan yang harusnya digunakan. Ya. Di dalam hal kali ini, tujuannya melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis minimal 2 gejala kerusakan sistem pendingin secara bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan kerusakan komponen, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem pendingin sesuai SOP ya, secara bertanggung jawab. Nah ini kita lihat, kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya ya. Coba ini kita lihat, sudah dilihat ini teman-teman. Itu coba yang huruf C, coba apa namanya? Ada yang tahu huruf C? Ada loh, ini dibahas di pertemuan berikutnya loh. Sebelumnya loh. Itu termostat, Pak. Oh, termostat benar sekali. Coba fungsinya apa termostat? Ayo, siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu fungsi termostat? Mempercepat saya Pak. Oh ya monggo, Mas Masrur, silakan. Mempercepat pencapaian suhu kerja mesin, Pak. Oh, pinter sekali Mas Masrur ya. Ya ini Pak Guru sedang mengadakan pretest ya. Pretest itu artinya apa? Mengecek keingatan lagi jenengan semua, anda semua masih ingat nggak? Nah, tentu murid-murid saya pinter semuanya ya. Kemudian ada lagi yang tahu berapa derajat termostat itu membuka? Ayo, berapa derajat Celcius? Siapa yang tahu? Silakan. Siapa? Berapa derajat termostat itu membuka? Ada yang tahu? Mas Hasan? Ada yang tahu? Iya, Pak. Ya, berapa? Sekitar 80 sampai 90 derajat, Pak. Luar biasa. Pinter semua ini. Ya, yang paling tepat itu sekitar 83 ya, tapi sudah masuk ya. Masya Allah, subhanallah. Pinter sekali ya, luar biasa. Kemudian kita lanjut. Yang nomor berapa itu? Yang huruf H ya, coba huruf H. Apa ya coba? Siapa yang tahu huruf H? Coba tunjuk jari. Huruf H apa? Radiator, Pak. Oh iya, radiator, pinter sekali radiator. Ya, coba fungsinya apa? Yo, ada yang tahu nggak radiator? Fungsinya, ayo. Ada yang mau menanyakan fungsi radiator? Untuk apa coba? Pinter-pinter semangat anak-anakku. Coba Mas, siapa itu? Mas Adan. Ayo. Fungsi radiator apa Mas? Lupa, Pak. Kemarin habis liburan ya lupa, Pak. Luar biasa ya, Malam, Bapak ya. Iya, Pak. Lagi supaya lebih semangat lagi, supaya lebih sukses lagi, oke?
Kemudian kita lihat ini, nah ini ya cara kerjanya kita bisa lihat. Ternyata radiator itu fungsinya apa sih manfaatnya? Mendinginkan kondisi yang panas ya. Kita coba kalau kita di ruangan panas ya, butuh apa coba? Butuh kesejukan, butuh kesejukan. Nah, maka dari itu inilah gambaran ya. Tadinya radiator waktu dingin itu bisa dilihat cold start, warm up, operating temperature, heater itu bisa dilihat teknis siklusnya itu ya. Dan ternyata fungsi radiator dari panas radiator itu tidak hanya mendinginkan mesin, tapi juga dimanfaatkan oleh heater. Tahu heater? Yang itu yang JLK itu, JLK heater. Artinya nanti panas radiator itu dimasukkan ke heater core, lalu dihembuskan oleh blower atau evaporator masuk ke kabin, sehingga kabinnya terasa hangat. Ya. Ini dibutuhkan ketika kita di pegunungan yang dingin-dingin sekali, itu butuh kehangatan. Ya, maka dari itu butuh heater. Ini diambil dari air radiator yang sudah hangat, sudah panas, dimanfaatkan untuk penghangatan ruangan. Nah, itu ya, heater itu fungsinya itu. Luar biasa ya, fungsi pendinginan banyak sekali, luar biasa. Kemudian kita lanjut. Nah, ini mengingat kembali materi sebelumnya, ini termostat ya. Ya, ini termostat komponennya itu contoh dilihat ada 1, 2, 3, 4 termostat, saluran bypass, radiator, water pump. Cara kerja pada temperatur dingin, saluran bypass yang ada pada termostat terbuka sehingga alirnya melalui blok mesin, saluran bypass, water pump, blok mesin ya. Cara kerja pada saat temperatur panas, saluran bypass yang ada pada termostat tertutup sehingga alirannya blok mesin, radiator, water pump, blok mesin, tidak ada air yang melalui saluran bypass ya. Karena sudah panas, jadi lewatnya termostat yang sudah terbuka sehingga pendinginan pada saat mesin panas lebih efektif. Nah, itulah tujuan yang paling utama ya, sehingga nah ini Anda bisa lihat, wah bergerak-gerak ya. Bisa piston itu bergerak-gerak seperti itu, bisa dilihat itu ketika panas, ketika dingin, ketika sudah masuk radiator, panasnya didinginkan oleh radiator oleh kipas. Luar biasa. Inilah cara kerja yang harus satu sistem, harus semuanya bekerja, jangan ada yang tidak bekerja. Satu bekerja, satu malas, ya malah jadinya nggak jadi, ya nggak sukses. Jadi semuanya harus bekerja kompak. Nah, inilah filosofi dari pendinginan ya. Kita bisa menyejukkan kepada sesama, menyejukkan kepada semua orang ya. Inilah filosofi dari sistem pendinginan, bisa dilihat. Terus kemudian apa lagi nih? Kemudian sekarang masuk sesi diskusi ya. Sekarang kelompok 1 saya sudah bagi Pak Guru, diskusi Pak Guru saya sudah membagi Pak Gurunya, kelompok 1 diskusi masalah 1 ya. Nanti ada masalah tentu dalam pendinginan, itu tentu ada masalah-masalah yang dihadapi ya. Masalahnya nanti saya sudah, Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 membahas diskusi masalah 1, kelompok 2 membahas diskusi masalah 2, kelompok 3 diskusi masalah 3. Nah, di masing-masing kelompok itu ada ketuanya ya, ketuanya. Kelompok 1 Mas Hasan, kelompok 2 Pak Hari, kelompok 3 Mas Masrur ya. Nah, ini luar biasa. Kita langsung, tentu penasaran kan masalahnya apa? Ya, kita coba lihat. Nanti ketuanya mempresentasikan ya. Nah, ini masalah 1 itu ada overheating, keluar asap. Kira-kira gimana ini? Cara mengatasinya silahkan didiskusikan kelompok 1. Boleh kelompok lain menambahi, memberi masukan, memberi saran, dan seterusnya. Silahkan. Kelompok 1 ya, nanti dipresentasikan ya, disampaikan kenapa sih bisa begini, caranya bagaimana mengatasinya. Problem 1 ini tugasnya untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ini luar biasa ini. Ada radiator, tutup di bawahnya itu bocor itu. Air coolant-nya itu keluar, itu bagaimana ini? Bisa bingung nanti di tengah jalan ya. Maka dari itu silahkan kelompok 2 mendiskusikan. Nanti disahkan ya, kenapa sih bisa sampai seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan ya, didiskusikan. Kemudian kelompok 3 ini tugasnya nih. Nah, kenapa ya ada mobil bawahnya itu air kulitnya bocor
berserakan tercecer di lantai. Ini gimana ini? Ya silakan didiskusikan kelompok 3 bagaimana sih ini bisa terjadi seperti ini? Apa saja kira-kira penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan didiskusikan ya. Ya silahkan ya. Mungkin saya kasih waktu Pak Guru, kasih waktu. Silahkan ya. Dari kelompok 1, silahkan dipresentasikan, disampaikan. Mas Hasan ketuanya, silahkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Dedi, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya langsung presentasi gitu Pak. Iya silahkan. Oke, Kali ini kan siap, Pak. kan ya sudah lah ya, sudah pinter-pinter semua kan. Ya silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 mewakili anggota-anggota saya, teman-teman saya. Yang pertama saya Hasan Bisri, yang kedua Mas Budi Suroso, yang ketiga Gus Musabakoh, dan yang keempat Mas Anis Fuad, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang overheating, Pak. Oh, ya, sesuai dengan yang menjadi permasalahan kelompok kami. Nah, itu kalau dilihat permasalahannya yaitu mesin mengalami overheating atau mengalami panas yang berlebihan atau sering kita sebut dengan overheat. Nah, adapun penyebab-penyebabnya Pak, ini menurut hasil diskusi kami, yang pertama yaitu air radiatornya habis Pak, atau radiator coolant itu habis Pak. Itu habis bisa dikarenakan karena mungkin itu Pak, zat cair itu kan lama kelamaan, air coolant itu kan zat cair Pak. Itu lama kelamaan kena panas terus menerus akhirnya akan menguap Pak, sehingga radiator coolant atau air radiatornya mengalami habis Pak, atau mengalami penyesutan. Yang kedua itu overheating bisa terjadi karena adanya kebocoran Pak, kebocoran pada sistem pendinginan Pak, sehingga air yang seharusnya bisa mendinginkan ke komponen-komponen yang perlu didinginkan itu mengalami kebocoran, sirkulasinya mulai terganggu Pak. Itu Pak. Adapun cara mengatasinya Pak, kami sudah diskusikan juga cara mengatasinya, yaitu pada saat kita mengalami overheating itu sebaiknya ketika di jalan itu kita hentikan dulu kendaraan Pak. Hentikan kendaraan, kemudian kita matikan mesin, terus kita buka kap mesin lah, karena mesin yang mengalami mengalami kepanasan, jadi kap mesinnya kita buka Pak. Setelah itu periksa tabungan Pak, itu reservoir tank atau tangki reservoir cadangan pada air radiator itu Pak, kita periksa apakah habis atau masih ada sisa. Ini yang dibuka hanya tutup reservoir tank, jangan tutup radiatornya Pak. Kalau radiatornya mesin ketika panas dibuka, wah malah nggak karuan, lari kemana-mana itu nanti airnya Pak. Nah itu setelah kita periksa tabung air radiatornya masih ada atau tidak. Nah, ketika habis nanti bisa kita jok atau kita bisa tambahkan dengan air. Air biasa boleh, air mineral boleh, yang penting airnya bersih, Bapak. Itu. Terus cara yang kedua, ketika ada kebocoran, Pak. Nah, ketika ada terdapat kebocoran pada sistem radiator, nah, kita harus menunggu bantuan itu Pak. Kalau di tengah jalan Pak, kita nggak bisa memperkirakan mana ini yang bocor. Biasanya sih yang bocor yang basah Pak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau radiatornya yang bocor ya kita harus menunggu bantuan atau kita telepon para mekanik Pak. Nah, itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami Pak. Mungkin ada penambahan dari teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hasil diskusinya. Tepuk tangan buat
kelompok 1 luar biasa. Ini memang betul sekali ya. Jadi dalam masalah itu harus kita cermat dalam mengatasinya supaya tidak ngebul ya, tidak keluar asap yang begitu itu ya. Cara-caranya demikian ya. Kemudian yang kasus kedua ini silakan ketua kelompoknya Pak Mas Hari, silakan. Oke, selamat siang Pak Dedi. Siang. Semangat pagi. Saya Hari Pak. Saya dari kelompok 2 dengan anggota Mas Ferry, Mas Witarmin, dan Mas Ahmad Pak. Tadi sudah dikasih bahan permasalahan sama Bapak, terjadi kebocoran dari radiator ya Pak ya. Itu kami sudah berdiskusi, sudah ada hasil diskusi. Lah di sini saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi Bapak. Jadi untuk kebocoran yang terjadi di radiator itu penyebabnya kemungkinan dari tutupnya Pak. Tutup radiatornya itu kan di situ ada 2 katup Pak, relief valve sama vacuum valve. Itu mungkin sudah entah rusak salah satu atau rusak semuanya. Itu jadi tutup radiatornya tidak bisa bekerja dengan baik Pak. Jadi airnya itu mendidih dan tidak bisa diteruskan ke reservoir tank Pak. Makanya terjadilah kebocoran sampai air coolant-nya keluar kemana-mana ya. Nah itu yang bahaya, bisa dari radiatornya itu sendiri nanti keluar air. Kalau sudah terlalu panas nanti reservoir tanknya meluap, mendidih, kemudian selang-selangnya nanti bisa retak, bahkan bisa pecah Bapak. Kalau terjadi, yang paling terburuk itu nanti overheating Pak. Jadi yang dibahayakan itu nanti engine-nya ngolet dan sebagainya lah. Jadi kesimpulannya itu dari kelompok kami penyebabnya dari tutup radiator Pak. Sebaiknya pada saat servis itu benar-benar dicek tutup radiatornya, dipastikan kondisinya baik, tapi jika rusak lebih baik diganti gitu Pak Dedi. Hasil diskusi dari kelompok 2 Pak Dedi. Oh iya, Terima luar kasih Pak biasa. Dedi. Terima kasih sekali Mas Hari ya. Pinter sekali, luar Pak biasa ini Dedi. murid-muridku, luar biasa. Nah, memang betul begitu ya. Ketika ada, wah air kok mengalir di bawah tutup radiator, itu kira-kira gimana? Ya itu tadi gambarannya ya. Kalau ada yang bocor boleh ditambal atau memang harus diganti, diganti. Ya, jangan dibiarkan, ini sangat bahaya kalau dibiarkan. Bisa bocor, volumenya hilang, malah bahaya sekali. Over mesin, overhead, dan seterusnya. Maka dari itu sangat penting sekali untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin kelihatan itu kecil, sepele, tapi sangat penting sekali. Kemudian kelompok 3. Nah ini kelompok 3, diskusi masalah 3. Ketuanya siapa tadi? Iya Mas Masrur. Silakan Mas Masrur. Baik Pak Dedi, tadi kami sudah diskusikan dengan teman-teman. Jadi mengenai beberapa kebocoran gitu ya. Jadi setelah kita amati dan kita langsung observasi di bengkel, kebocoran itu intinya biasanya ada di 4 tempat tuh Pak, yaitu di radiatornya itu sendiri, kemudian di selang-selangnya, kemudian di sambungan-sambungannya ya, konektor-konektornya, serta di water jacket atau di blok mesinnya Pak, gitu. Nah caranya adalah kita dengan mengamati pertama sisi radiator ya, kita amati dari mulai kisi-kisinya, sirip atau pinnya, core-nya, dan yang tidak kalah penting adalah sistem vakum dan sistem pressure yang ada di tutup radiator. Kemudian kalau di selang-selangnya adalah, jadi memang dewasa ini beberapa mobil kan mengaplikasikan bahannya material plastik begitu ya, sehingga memang karena material plastik kadang ada benturan, ada benturan dengan benda atau logam secara fisik, atau bahkan karena mungkin jangka waktu pemakaian, maka dia ada kemungkinan terjadi aus dan bocor. Di samping memang selang-selangnya itu juga sama juga Pak, karena kondisi pemakaian maka dimungkinkan menjadi keras, menjadi pecah-pecah,
apalagi dengan tekanan yang cukup tinggi. Jadi kita karena ini kebocoran, maka ya kita visualisasi secara visual, Pak, yaitu pada saat mobil mesin dinyalakan, nah, dengan adanya tekanan pada saat mesin hidup, maka kita bisa mendeteksi atau menganalisa kebocoran-kebocoran yang ada di sistem pendinginan. Saya rasa itu, Pak, dari kelompok kami. Terima kasih. Oh, terima kasih sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Masrur. Sangat pintar sekali ya dalam menganalisa. Memang seperti itu ya. Kalau ada bocor jangan dibiarkan, bahaya sekali. Kalau bocor segera kita atasi. Kalau memang volumenya berkurang, air coolernya tambahi. Kalau bisa yang baru ya, jangan boleh dengan air keran kalau darurat boleh. Air keran, air mineral, air aqua boleh kalau lagi darurat. Tetapi kalau ketika sudah masuk, sudah selesai, ganti yang baru supaya lebih bagus lagi. Nah, terima kasih sekali ini. Kemudian diskusi kita selesai hari ini, tuntas semuanya ya. Nah, kemudian nih anak-anak ada tugas, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja ada tugas. Ini apa ini tugasnya? Coba kita lihat. Nah, ini ada tes evaluasi latihan soal pilihan ganda, yaitu apa akibatnya bila mesin terlalu panas, bla 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 bla, jawab A, B, C, D atau D ya. Kemudian apa akibatnya bila tegangan kibet pada kipas ini terlalu kencang? Silakan dijawab A, B, C, D. Pada sistem pendingin radiator dipasang termostat dengan tujuan apa? Silakan dijawab. Nah, ini juga ada latihan soal IC berbasis HOTS. HOTS, analisislah akibat jika termostat mengurangi rusak dan terjadi bagaimana cara. Nah, ini dikerjakannya di mana? Dikerjakannya di link Google Form yang bisa di Google Classroom. Itu tampilannya ya. Nanti dibuka ya ke Google Classroom-nya, diisi di Google Form ya. Jangan lupa ya, begitu ya tugasnya teman-teman. Maaf, anak-anakku semuanya yang pinter-pinter. Nah, ini tugasnya itu sudah dilihat tampilannya. Nah, kemudian kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya adalah kita harus hati-hati dan memang sangat penting sekali. Pendinginan itu sangat penting sekali. Jadi harus dicek semuanya di dalam kondisi siap siaga, siap fit 100%. Itu kesimpulannya ya pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa berdoa. Sekian, terima kasih dari saya. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ferry ya. Sudah selesai, waktunya pas ini. 30 menit. Pak Dedi, Pak. Silakan. Ya. Ya, silakan untuk ditanggapi teman-teman ya, khususnya yang bertugas menjadi peernya, pasangannya untuk memberikan tanggapan. Silakan. Singkat saja. Baik, Pak. Saya dengan Mas Ar, kebetulan saya di sini observernya. Secara umum pembawaannya cukup bagus. Tadi juga di absensi cukup. Cuman mungkin tadi ya persepsi yang dari materi yang terdahulu belum nampak jelas begitu ya, karena memang di sini Pak Dedi juga masih menjelaskan fungsi, cara kerja dan sebagainya. Jadi persepsi yang lalu apakah materi sistem pendingin ini yang sama atau materi lain itu belum tampak memang. Kemudian materi motivasinya cukup bagus ya, cukup bagus, lengkap gitu ya. Cuman mungkin kadang itu tadi intonasinya mungkin intonasi untuk ini ya tapi sih bagus, cuman mungkin intonasinya terlalu terlalu banyak gitu loh untuk yang motivasi itu. Tapi sih prinsipnya bagus gitu ya, karena untuk memang memberikan motivasi ke anak-anak. Kemudian ke perhatian ke COVID, prokes COVID juga sudah cukup bagus ya. Kemudian yang intinya penyampaian identifikasi juga bagus, tujuan pembelajaran dan pretest. Nah, ini dia. Mestinya Pak Dedi tidak perlu disampaikan, anak-anak tujuan kita tuh ini gitu kan. Kemudian anak-anak ini kita akan mengadakan pretest gitu kan. Ya boleh gitu kan, tetapi mungkin sebaiknya itu dihindari. Kita langsung saja action saja bahwa tujuannya adalah ini. Kalau kemudian ada pretest ada apa, kita sekedar menyampaikan saja pertanyaan ataupun isi tesnya. Tidak harus kemudian secara eksplisit mengatakan bahwa anak-anak kita pretest katakanlah.
anak-anak kita tujuan pembelajarannya ini gitu kan, artinya ada kesan persis dengan yang dibaca di RPP gitu. Saya rasa itu tidak perlu. Kedalaman materinya, nah itu dia, kedalaman materi juga karena tadi Pak Dedi masih bicara tentang fungsi cara kerja, sehingga diagnosinya itu atau yang ke apa namanya, yang ke troubleshootingnya itu perlu ditambah lagi. Penggunaan media cukup bagus ya, suaranya maupun tekniknya bagus, kemudian audionya juga bagus. Nah terus tadi nih diskusi peserta didiknya juga cukup bagus, Pak Dedi memberikan identifikasi, memberikan apa materi-materi diskusi itu cukup bagus, kemudian juga apa namanya ditanggapi, kemudian disimpulkan itu bagus. Cuman tindak lanjutnya ya nanti mungkin boleh ditambahkan Pak Dedi, belum nampak gitu ya. Penutupannya cukup bagus, kesimpulannya juga udah ada, cuman tadi tindak lanjutnya pada saat penutupan nanti mungkin bisa ditambah lagi Pak Dedi. Terima kasih. Saya rasa itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Masur. Cukup jelas ya Pak Dedi, bisa ditangkap. Oh ya, terima kasih. Maaf tadi saya belum menyampaikan RTL ya tadi. Oh ya, silakan anak-anak untuk ke bengkel atau mengecek mobilnya sendiri, atau kalau belum punya mobil di tetangganya ya masing-masing, atau pamannya atau apa yang punya mobil bisa di itu. Anda bisa langsung praktek langsung di situ atau ke bengkel. Ya, terima kasih. Itu RTL-nya ya. Jangan lupa, maaf tadi saya belum sempat menyampaikan. Terima kasih. Iya Pak Dedi, Pak Dedi ya. Silakan satu lagi komentar untuk Pak Dedi. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Hasan Bisri selaku observernya ya Pak Dedi ya. Waduh, ini saya iri ini Pak. Wah, semuanya sudah bagus semua Pak. Mulai dari pembukaan, ya toh, terus gaya bahasanya, sudah ada motivasinya, dari pendahuluan, inti, penutup. Saya kira cukup bagus ini Pak. Menurut saya Pak, sudah bagus sekali Pak. Terus kalau masalah-masalah yang lain itu semuanya sudah diborong Pak Masrur Pak. Saya kira saya nggak perlu ngomong banyak ini Pak. Tadi sudah diborong banyak sama Pak Masrur. Jadi sehingga ya saya tidak pesan apa-apa ini. Sudah dipesan sama Pak Masrur semua ini. Ya, saya kira itu saja Pak Dedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan. Ya. Baik, yang ketiga kita sampaikan untuk Pak Bambang. Monggo Pak Bambang bisa memberikan catatan analisisnya, komentarnya. Mohon Pak Bambang. Mohon izin, mohon waktu untuk memberikan komentar ke Mas Dedi Kurniawan yang sudah bersemangat untuk menyampaikan presentasi pembelajarannya. Nanti mohon maaf kalau saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman, khususnya di dalam mengomentari, mengomentari hasil pembelajaran yang Mas Dedi laksanakan. Nah, kembali kalau manajemen waktu secara keseluruhan itu masuk pada ring. Okay. Tetapi kalau saya lihat per segmennya, itu saya masih merasa bahwa di pembukaan itu segmentasinya lebih banyak memakan waktu dibandingkan pada materinya. Tapi kalau keseluruhan memang waktu yang dipergunakan untuk presentasi pas waktu nentek. Ya, tetapi kalau kita lihat per segmen, itu saya merasa panjenengan memanfaatkan waktu untuk pembukaan lebih besar. Nah, mungkin karena panjenengan mempertimbangkan bahwa materi yang panjenengan berikan bobotnya tidak begitu sulit lah. Maka panjenengan memberikan stressingnya di sana itu boleh. Tetapi manakala materi yang disampaikan itu cukup berat, ya, maka pembukaan itu tidak usah terlalu banyak. Ya. Tapi kalau jenengan pas membahas masalah pendingin ya tidak masalah, karena bagi saya mungkin juga bagi teman-teman yang namanya materi di pendingin tidak begitu berat sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sintak pembelajarannya itu tidak terlihat.
jenengan di dalam menyampaikan materi itu kalau saya lihat itu mubeng-mubeng. Yang bahas radiator, yang bahas kembali ke proses pendinginan, ya kembali ke awal lagi apa tujuan pendinginan. Jadi tidak linear urut satu persatu dibahas secara detail gitu, tidak, tetapi panjenengan dia kabeh panjenengan kupas satu persatu secara acak. Bagi kita yang sudah mengerti proses pendinginan, it's okay, tidak masalah. Kayak aku jelas-jelas kono, aku ya wis mudeng karena saya sudah tahu sebelumnya. Tetapi bagi yang belum tahu, ini membuat orang menjadi pusing, Mas. Kalau saya memberikan pengarahan, step by step. Oke, yang pertama, tujuan dari pendinginan, sampaikan. Kupas secara tuntas. Yang kedua, bagian-bagian yang terkait dengan proses pendinginan. Ya, membahas reservoir yang di luar dulu. Kemudian radiator, kemudian baru pada termostat dan lain sebagainya. Jadi ada step-stepnya. Tidak semua lebar radiator balik neng termostat, balik neng tujuan awal, itu akan memusingkan. Tetapi kalau step by step jenengan bahas, kalaupun tidak tadi saya sampaikan, kalaupun tidak selesai semuanya, step mana yang menjadi stressingnya itu harus nampak terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan bahas masalah radiator dan termostat, maka anak-anak harus konsentrasi pada bagian itu. Jelas tujuannya di mana. Tapi kalau pun seperti itu, mumet itu yang saya sampaikan ke Mas Dedi. Kemudian kalau menanggapi, jangan melontarkan pertanyaan, menanggapi jawaban siswa. Meskipun itu betul, tapi kalau jawaban itu menurut teori kurang betul, harus mendapatkan pemahaman yang betul. Jangan menyampaikan apa tujuan dari pendidikan. Untuk pendidikan, ya sudah betul. Itu bagi saya belum sesuatu yang betul. Karena tujuan pendinginan kalau di dalam unit mobil tidak hanya untuk mendinginkan. Yang benar adalah untuk menjaga temperatur agar stabil di temperatur kerja. Pada manakala pada masih dingin dia harus menutup agar cepat panas, sesudah panas dia baru mendinginkan. Maka kepada siswa harus diberikan penjelasan yang benar, tidak hanya dibenarkan. Oh iya, sudah betul. Itu nanti akan berdampak bahwa dulu aku jawab ini Pak Guru itu benar loh. Itu akan menjadi sesuatu yang salah selamanya. Makanya jadi kalau saya agak berbeda dengan teman-teman, untuk Mas Dedi Kurniawan itu yang perlu saya sampaikan, harus dicermati sintak di dalam pembelajaran. Sintak itu adalah susunan langkah-langkah, ya, agenda apa yang akan dicapai di dalam memberikan materi, itu yang harus dicermati. Makanya perlunya ada RPP, perlunya itu kan untuk menyusun skenario agar pembelajaran nanti yang kita berikan itu tersusun runtut, tersusun rapi, tersistematis, sehingga transfer knowledge itu betul-betul bisa terjadi, ya, tidak mumet tapi berhasil. Itu yang perlu saya sampaikan, Nyun Sewu. Ini agak teknis, tapi untuk kesemuanya biar ini menjadi catatan bahwa di dalam mengajar, sintak di dalam pembelajaran itu harus menjadi acuan. Runtutan, strategi atau susunan skenario mengajarnya itu harus pas. Ya. Mengajar itu harus terstruktur, jangan bolak-balik seperti itu. Urut satu persatu, mana yang detail dibahas, berikan stressing di situ, kupas secara fokus. Saya kira itu, Mas Dedi, Nyun Sewu. Ini koreksi yang agak tajam untuk jenengan, tetapi saya harapkan dengan apa yang saya berikan ini nanti ke depan akan menjadi. Terima kasih, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Wahyu, monggo Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Dan saya kira analisanya Pak Bambang ya cukup jelas ya Pak Dedi untuk bisa dimengerti ya. Gigi Bang. Oke. Ya, saya kira juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain juga. Saya kira analisis dan tanggapan dari Pak Bambang sangat positif sekali untuk perbaikan kita bersama. Ya, saya kira semuanya sudah terwakili. Saya terkesan Pak Dedi sudah menampakkan ya menggunakan beberapa alat teknologi informasi yang ditampilkan. Saya kira itu bagus supaya TPEC-nya kelihatan ya. Jadi tadi ditampilkan absen misalnya
menggunakan WA, menggunakan Google Classroom dan itu ya kira baik ya ditampilkan seperti itu supaya kita tahu bahwa memang kita banyak menggunakan beberapa teknologi informasi yang kita manfaatkan. Ini saya kira juga saran untuk yang lain untuk bisa menampilkan seperti ini bagus ya, step-stepnya kelihatan. Baik, saya kira betul tadi Pak Dedi itu memberikan persepsinya atau motivasinya ya terlalu panjang ya. Ini saya kira kurang bijaksana karena kalau menurut porsi waktu itu kan pendahuluan itu lebih sedikit ya, inti yang harus cukup banyak. Nah, ini tolong diperhatikan, yang lain-lain juga demikian. Ya, jadi jangan sampai terlanjur terlena ya memberikan motivasi atau observasi yang terlalu. Ya, porsi untuk diskusinya atau kegiatan intinya berkurang. Lalu yang perlu saya sarankan lagi itu ini mestinya menyampaikan tindak lanjut semacam tugas tadi, yaitu sebelumnya disampaikan konfirmasi dulu ya, simpul dulu, setelah itu baru kita memberikan aspek-aspek tugasnya tadi yang disampaikan supaya tidak terbalik. Jadi habis diskusi mesti ada penegasan, ya, ada konfirmasi. Ya, jadi tidak hanya dengarkan itu saja, misalnya seperti tadi disampaikan Babang betul sekali, tapi diberikan analisis mengapa demikian. Nah, lalu dikonfirmasi yang benar sesuai kata-kata tugasnya seperti ini. Nah, baru dengan tugas. Saya kira itu bagus Pak Dedi sudah menyampaikan sesuai waktunya. Baik, saya kira kita lanjutkan Pak Asar ya, Pak Asar sudah bisa, sinyalnya sudah cukup. Baik Pak, saya jelas lagi, sudah baik, Pak. sinyalnya. Saya coba silakan, monggo Pak Asar, lalu observernya juga siap, monggo Pak siapa nih? Harus sama Pak Masrur, nggak salah. Silakan Pak Asar. Ya. Bisa dibantu Pak Asar mas saya? Sebentar Pak, saya coba dulu Pak. Oke. Sudah terlihat Pak? Ya udah, bisa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.